Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini Tuhan sudah taruh di dalam hati saya secara pribadi. Saya mau Bapak Ibu sekalian bisa mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau berbicara tentang menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup orang percaya memang harus jelas. Ya saudara, tidak bisa cuma sekedar hidup tanpa tujuan. Ya, kita tidak bisa cuma sekedar ya pokoknya hidup. Nggak bisa saudara. Sebab ketika kita menjadi orang percaya, kita harus punya tujuan saudara. Kalau kita hidup tanpa tujuan, maka saya takutnya kita akan salah arah. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, saya kembali mau mengingatkan kepada Bapak Ibu. Salah satu tujuan hidup daripada orang percaya adalah menjadi berkat. Ya, ini tujuan hidup orang percaya, saudara. Nah, sangat benar jika semua di dalam kehidupan orang percaya itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada satupun di dalam hidup kita ini yang tanpa pengaturan daripada Tuhan. Itu kalau kita ini benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena setiap kita ini melangkah, setiap kita ini melalui hari demi hari. Kalau kita ini orang percaya, kita akan sangat tahu bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, jalan yang dilalui pun sesungguhnya sudah disediakan oleh Tuhan, saudara. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana luar biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Karena sekali lagi kehidupan kita ini sudah diatur. Jalan yang harus kita lalui pun sesungguhnya sudah tersedia buat kita. Bahkan Tuhan Yesus yang menjagai, bahkan Tuhan Yesus yang mengiringi kehidupan kita, perjalanan kita. Nah, saudara, ini luar biasa. Yang pagi hari ini saya mau kita semua bisa mengingat kembali, ya. Jadi orang percaya yang saat ini berjalan melalui apapun di dalam kehidupan kita, haruslah tetap tenang, saudara. Tetap yakin gitu loh, saudara. Sebab kita tahu jalan kita ini sudah Tuhan atur. Dan jalan itu Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan menyertai jalan kita. Nah, ada alasannya, saudara. Oleh sebab itu setiap kita ini harus bersuka cita. Ada alasannya, saudara. Apa alasannya? Yang pertama tadi saya ingat kembali bahwa hidup semua orang percaya sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Terus yang kedua, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ini yang harus kita tahu juga, saudara. Nah, Tuhan memang tidak berjanji memberikan jalan yang selalu rata. Kadang bisa terjadi dan diizinkan oleh Tuhan untuk melewati jalan yang bergelombang. Bahkan melewati padang gurun. Kadang kan seperti itu, saudara ya. Kehidupan ini rasanya kok sulit gitu sih. Rasanya mau cari berkat itu kok rasanya sulit gitu ya. Melalui kehidupan ini rasanya kok sulit gitu ya. Nah ini saudara, ini kadang memang Tuhan tidak berjanji untuk jalan kita ini selalu rata, selalu enak. Kadang Tuhan bisa izinkan kita ini berjalan melalui padang gurun gitu loh. Padang gurun saudara tahu, ya gimana kehidupan padang gurun. Pasti nggak akan mengenakkan saudara, ya pasti nggak akan enak. Nah ada satu keinginan daripada Tuhan yang spesial ketika di dalam perjalanan yang tidak enak ini. Ada satu keinginan daripada Tuhan. Ketika kita melewati naik turun gunung, bahkan ketika kita melewati padang gurun, ada satu keinginan dan itu diingatkan buat setiap kita, setiap anak-anaknya, yaitu apa, saudara? Haruslah kita tetap menjadi berkat. Amin, saudara. Di dalam segala perkara, di dalam segala keadaan apapun, bahkan di dalam padang gurun pun di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan kita untuk supaya bisa menjadi berkat. Ayo kita sama-sama buka di dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-26. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-26. Ya, ini firman Tuhan kita akan baca dan saudara perhatikan di dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan
yang membawa berkat. Nah, ini perkataan Tuhan pada waktu perjanjian lama, dan kita baca firman-Nya di dalam kitab Yeskiel 34 ayat 26. Nah, saudara, mulai sejak zaman dahulu, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan itu sering membicarakan tentang berkat. Ya, mulai sejak zaman perjanjian lama, itu sering berkata tentang berkat. Nah, kita tahu memang berbicara tentang berkat itu tidak selalu sama. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani, kan seperti itu saudara ya. Ada berkat yang kita terima secara jasmani, ada juga berkat yang kita terima secara rohani. Nah, saat ini, saudara perhatikan ini, ada kecenderungan orang itu kalau ada hamba Tuhan yang berbicara tentang berkat di dalam khotbahnya, langsung banyak yang mengatakan, wah itu aliran kemakmuran. Nah, saya mau buka pagi hari ini kepada setiap kita supaya kita mengerti. Ya, karena kenapa? Karena hamba Tuhan itu cuma berbicara soal jasmani, cuma berbicara soal jasmani, soal aliran berkat, dan ini dikatakan bahwa ternyata orang-orang banyak mengatakan, oh hamba Tuhan yang berbicara tentang berkat jasmani terus itu adalah punya aliran kemakmuran. Nah, ya benar ya saudara ya, sering ya saudara mendengar itu ya. Ya saudara, nah, saat ini ada kecenderungan saudara, ada kecenderungan bahkan dibuat semakin tabu oleh hamba Tuhan kalau berbicara tentang berkat. Ini loh saudara, saya mau katakan, semakin kalau hamba Tuhan mau berbicara tentang berkat di dalam khotbahnya, berkat jasmani, itu ada yang membuat seolah-olah menjadi sesuatu yang tabu, yang seharusnya tidak dibicarakan, gitu loh saudara. Ya, bahkan ada yang sangat yakin kalau khotbah yang menekankan susah, menderita, hidup serba sulit, itu baru khotbah yang alkitabiah. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, ya, orang yang khotbahnya itu cuma penderitaan, yang mengatakan banyak menderita, banyak kesusahan, ini yang alkitabiah. Ada kecenderungan untuk itu, saudara. Ada kecenderungan khotbah ini seperti itu, saudara. Jadi saya katakan, apa itu salah? Saya katakan, ada salahnya, ada betulnya, saudara. Saya mau katakan seperti ini, saudara, ya. Sebetulnya, khotbah tentang berkat jasmani itu tidak salah. Saya mau tegaskan kepada saudara, ya. Sebetulnya khotbah tentang jasmani itu tidak salah. Khotbah tentang penderitaan, khotbah tentang kesulitan, itu juga tidak salah. Nah, yang salah yang mana, saudara? Yang salah ternyata adalah khotbah yang saling menyalahkan, gitu loh, saudara. Oh, itu salah kalau khotbah kemakmuran. Oh, itu salah kalau cuma membicarakan tentang penderitaan. Nah, ini yang harus kita hati-hati, saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mau buka pagi hari ini kepada setiap kita, supaya kita mengerti. Makanya saya tetap mau dan berani mengkhotbahkan tentang berkat jasmani, saudara. Karena sekarang soal berkat jasmani ini jangan dibikin tabu, gitu loh, saudara. Sebab itu memang merupakan janji Tuhan buat setiap kita. Memang nggak semudah seperti apa yang saudara pikirkan. Oh, setelah khotbah aku terima berkat. Enggak. Ada banyak jalan yang harus dilalui. Ya, saudara. Nah, sekarang saya mau buka tentang berkat jasmani. Ini ada di dalam Ulangan 28. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca pelan-pelan. Saudara perhatikan, dan saudara kalau bisa terlihat di sini dengan jelas, saudara bisa membacanya, saudara, ya. Ya, kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk
dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, ini firman Tuhan tentang berkat, saudara. Nah, saudara bisa baca dan saudara bisa lihat dengan sendiri bagaimana firman itu diucapkan, ditulis di dalam Alkitab. Ya, nah, apakah salah firman Tuhan ini, saudara? Ketika saya khotbahkan juga, apakah salah? Karena sudah tertulis di dalam Alkitab, saudara. Ya, sangat jelas Tuhan itu rindu sebetulnya untuk memberkati saudara. Amin. Dia itu rindu loh, saudara, untuk memberkati saudara. Jadi ketika saudara membutuhkan berkat, itu sebetulnya Tuhan itu sudah rindu terlebih dahulu untuk memberkati saudara. Ya, ini sudah terbukti, saudara, dari ayat perjanjian lama ketika bangsa Israel dikeluarkan Tuhan dari tanah perbudakan. Itu Tuhan bukan cuma sekedar dipindahkan dan dijadikan sebagai umat kepunyaannya. Nah, demikian juga dengan saudara. Ketika saudara belum percaya Tuhan, ketika saudara belum mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipanggil dan dipilih. Nggak sekedar saudara cuma dipanggil dan dipilih sesungguhnya, tetapi saudara, Tuhan tuh rindu memberkati saudara. Dia rindu untuk mencukupkan apa yang menjadi keperluan saudara. Dia rindu untuk mengatur langkah hidup saudara. Dia rindu terus menyertai kemanapun saudara berada. Itu loh, saudara. Makanya ini yang harus saudara pegang sebagai orang percaya. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, saudara. Sungguh loh, saya katakan, kalau ada saat ini orang yang kesulitan di dalam segala hal, coba mengingat kembali kebaikan Tuhan. Ya, lebih dalam lagi, lebih lagi kepada Tuhan. Punya hubungan secara pribadi. Karena sesungguhnya ini kalau kita lihat juga di dalam ayat demi ayat tadi, kalau saudara baca kembali di rumah, sangat jelas. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, ketika bangsa Israel meresponi panggilan Tuhan untuk hidup selalu melekat, bahkan dikatakan ayat ke-14, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, maka Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel, dan itu berlaku juga untuk saudara. Ya, saat ini iblis ingin berkat yang memang milik kita itu tidak diperdengarkan, saudara. Sesungguhnya itu, kalau saya katakan, sesungguhnya iblis itu tidak ingin saudara mendengar janji-janji berkat yang memang Tuhan sediakan buat kita. Dia tidak mau saudara itu ikut mendengar, bahkan mengingat kembali, oh iya ya, Tuhan itu kan berjanji untuk memberkati aku. Tuhan itu kan berjanji untuk menyertai aku.
Iblis gak mau saudara itu diperdengarkan. Supaya apa saudara? Supaya saudara itu akhirnya mengalami, kok begini ya mengiring Tuhan. Kok sulit ya mengiring Tuhan. Rasanya kok susah terus ya mengiring Tuhan. Rasanya kok terus banyak persoalan masalah ya di dalam pengiringan kepada Tuhan. Nah, akhirnya saudara kan bisa ngomong, ngapain ikut Tuhan? Gak ada yang bisa ini, ngapain aku ikut Tuhan? Ya, akhirnya bisa seperti itu gak saudara? Bisa dong. Karena janji-janji berkat ini dulu saudara, dibuat tabu untuk diperdengarkan, dibuat untuk supaya kita tidak memperdengarkan kepada orang lain. Nah, saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya nggak mau itu saudara. Saya mesti perdengarkan kepada saudara, supaya saudara tahu dan mengerti bahwa memang berkat itu dijanjikan Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Berkat itu dijanjikan untuk setiap kita. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, ketika menghadapi persoalan, menderita dalam hidup, ingat saudara, Tuhan itu beserta dengan kita. Dan saya mau kasih tahu saudara, tanda-tandanya itu sudah jelas dari anak Tuhan. Apa itu tandanya? Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang suka memberkati. Bagaimana kita bisa memberkati kalau kita sendiri tidak diberkati, saudara? Ya, ini harus kita ngerti, tahu saudara. Ya, jika kita diberkati untuk menjadi berkat, itu pasti dalam hidup kita. Betul saudara ya? Jadi ketika kita diberkati, kita ini mau menjadi berkat. Sekali lagi kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Kita akan baca Kejadian 12 ayat yang kedua. Ya, ini kita mau lihat cerita di dalam Kejadian 12 ayat kedua tentang Abram. Ya, kita lihat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya, dan engkau akan menjadi berkat. Ini firman Tuhan kepada Abraham. Pada waktu itu dia belum menjadi Abraham, tapi pada itu dia adalah Abram. Nah, ini adalah perkataan dari Allah sendiri untuk Abram. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ini perkataan Tuhan sendiri untuk Abram. Nah, lihat saudara, bagaimana Tuhan sendiri juga berbicara soal berkat kepada Abram. Tuhan juga berbicara soal berkat. Kalau kita perhatikan tadi saudara di rumah membaca, mulai dari pasal 2 sampai pasal 17. Mulai pasal 2 sampai pasal 17, ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, ya, saudara, Tuhan masih berbicara tentang berkat. Kita lihat saudara ya, di dalam Kejadian 17 ayat yang kelima. Nah, kita lihat saudara ya, saya mau kita di tempat ini benar-benar mantep tahu pengiring Tuhan itu benar-benar kita ini memang punya janji-janji Tuhan. Ya, kita lihat dalam Kejadian 17 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Ya, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara tahu banyak janji Tuhan kepada Abraham. Betul nggak saudara? Banyak janji Tuhan kepada Abraham. Nah, saudara, sejak awal ternyata justru Tuhan sendiri meneguhkan Abram menjadi Abraham. Bagaimana dia menjadi bangsa, bapak segala bangsa. Soal bagaimana Tuhan pasti memberkati Abraham dan menjadikan Abraham serta keturunannya diteguhkan dengan janji-janji berkat. Ada janji berkat yang diucapkan sendiri oleh Allah untuk Abram yang akhirnya menjadi Abraham. Janji itu buat Abraham beserta keturunannya. Amin saudara. Janji itu buat Abram beserta keturunannya. Nah, memang saudara, saya mau jelaskan ya, Abraham sudah mati. Abraham sudah mati ribuan tahun yang lalu. Tetapi ingat, janji itu tetap hidup. Abraham memang sudah mati, meninggalkan kita. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham tetap hidup.
Kalau janji itu tetap hidup, berarti sekarang janji itu buat siapa, saudara? Kalau janji itu tetap hidup buat siapa? Buat keturunan Abraham. Buat keturunan Abraham. Betul ya saudara ya? Ini ayatnya. Saya mau kita melihat dulu. Buat keturunan Abraham. Nah, siapa keturunan Abraham? Kita buka ayo di ayatnya, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-25. Janji itu buat keturunan Abraham. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-25. Nah, demikian firman Tuhan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Nah, saudara, itu oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, saudara, berarti kita ini keturunan Abraham, bukan, saudara? Kita ini keturunan Abraham, saudara. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan nenek moyang kita. Nah, loh, aku bukan bangsa Israel, Pak. Ya, kita akan melangkah lagi nanti seperti itu, saudara. Saya akan jelaskan di lain kesempatan. Ya, cuma saya mau fokus di tempat ini tentang janji berkat itu yang memang punya hak itu adalah saudara dan saya. Ya, kita ini keturunan daripada Abraham, saudara. Jadi saya mau katakan berkat itu memang ada di atas kepala kita. Nggak ada yang amin, nggak ada yang percaya, saudara. Berkat itu ada di atas kepala kita loh, saudara. Tuhan sudah sediakan itu berkat sesungguhnya. Ya, saudara. Jika ada anggapan di dalam gereja, kalau ada pendetanya, kalau berbicara soal berkat di mimbar itu gereja aliran kemakmuran, tidak alkitabiah, saya mau tegaskan kepada saudara, kita lihat dulu. Itu tidak benar, saudara. Kalau langsung menjustifikasi atau langsung ya menuduh seperti itu. Karena sesungguhnya pengiringan kita kepada Tuhan memang haruslah menjadi berkat buat yang lain. Nah, sekarang saya mau berbicara soal penderitaan. Tadi berbicara soal berkat, saudara ya. Kita akan berbicara soal penderitaan. Mengikut Yesus itu harus ikut memikul salib. Betul, saudara ya? Mengiring Yesus harus memikul salib. Saudara sering mendengar itu juga. Ya, sering kan saudara ya? Oh, mengiring Yesus, itu artinya harus mau memikul salib. Yang artinya mau menderita bersama dengan Kristus. Itu benar, saudara. Dan memang ada ayatnya, kita lihat di Matius 10 ayat yang ke-38. Matius 10 ayat yang ke-38. Ya. Matius 10 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, saya mau kita perhatikan kata-kata salibnya ya di tempat ini. Barang siapa tidak memikul salibnya. Salibnya di sini nyanya ini huruf kecil, saudara. Nah, saudara pelajari mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas. Kata-kata kalau sama seperti ini, barang siapa tidak memikul salibnya, selalu salibnya ini nyanya ini huruf kecil. Yang artinya itu apa, saudara? Salib diri kita. Nah, saya mau katakan kepada saudara, salib yang kita punya. Ya, bukan salib Kristus. Nah, sudah perhatikan ya kata salibnya sekali lagi. Kalau salib Kristus otomatis nyanya ini pasti huruf besar. Nah, sudah boleh perhatikan nanti, sudah buka di Alkitab di Matius, sudah Markus, Lukas, sudah bisa lihat semua kata-kata salibnya itu, salibnya yang sama dengan ayat ini selalu huruf kecil. Berarti nya itu adalah salib kita. Sebab memang salib Kristus itu untuk semua orang. Untuk semua orang, semua bangsa, untuk segala makhluk yang hidup, manusia yang hidup, ya. Nah, salibnya yang huruf kecil, dan saudara bisa cek di tulisan yang tadi saya katakan, baik di Lukas, Markus, ya semuanya ditulis salibnya itu huruf kecil. Sekali lagi, salib Kristus itu untuk seluruh manusia, tetapi salibnya itu adalah salib daripada saudara. Itu memang saudara harus pikul. Ya,
Berarti sekali lagi saya mau katakan, setiap kita harus siap menanggung penderitaan dari diri kita sendiri yang disebabkan karena menjadi pengikut Kristus. Paham ya saudara ya? Mengerti ya maksudnya? Saudara secara pribadi itu punya salib yang harus ditanggung karena mengikut Yesus. Ya. Contoh saudara ya, contoh saya kasih tahu. Ketika kita memberitakan Injil, terus saudara dimusuhi, itu saudara dibenci, itu salib yang saudara pikul, itu salib yang saudara harus pikul, itu salib saudara sendiri, karena dibenci oleh orang, karena saudara memberitakan tentang Yesus. Ya, nah saudara, saya katakan sekarang kabar baiknya, tidak selamanya saudara akan menderita. Tidak selamanya saudara akan mengalami penderitaan. Ya. Kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tidak selamanya kita ini menderita. Ya, kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada satu perlombaan yang diwajibkan buat setiap kita orang-orang percaya. Satu perlombaan ya yang memang diberikan kepada setiap kita ya. Dan kita lihat di dalam ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta daripada Allah. Ya, saudara, kadang penderitaan itu bisa terjadi sekali lagi dalam kehidupan orang percaya. Perjalanan kehidupan orang percaya itu memang tidak selalu mulus-mulus saja. Saya tekankan kembali kepada saudara, tidak selalu mulus-mulus saja. Tetapi ingat saudara, jika Kristus juga menerima sukacita ketika dia memikul salib untuk banyak orang, ketika Kristus banyak menanggung segala dosa, segala yang hina dari saudara semuanya seluruh dunia, ketika Kristus sudah pikul itu salib, ya, dan Kristus menikmati atau memperoleh sukacita, maka kita pun juga memiliki hal yang sama. Ketika salib itu kita pikul, ternyata di balik salib itu ada sukacita yang disediakan oleh Tuhan buat kita yang setia dan tekun di dalam memikul salib. Amin saudara. Ada sukacita ya dikatakan disediakan oleh Tuhan. Tapi syaratnya kita harus setia dan tekun di dalam memikul salib. Jadi ketika kita tidak ada di jalan yang tidak mulus, bahkan ketika kita ada di padang gurun, saudara harus tahu bahwa sesungguhnya itu bisa saja terjadi. Dan ini saya mau katakan yang harus kita pahami sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai pengikut daripada Kristus, ya, tidak selalu dan terus menderita, bahkan harus mutlak hidup dalam kesusahan, harus mutlak hidup dalam penderitaan. Tidak selalu saudara, ya, karena dikatakan pengikut Kristus ada upah yang menanti. Di balik salib ada sukacita, di balik salib ada kesukaan besar, di balik salib ada kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Jadi saat ini kalau saudara sedang mengalami tekanan, mengalami himpitan mungkin saudara, ayo kita tetap setia. Banyak ya saudara, kita lihat ya, kadang orang itu karena mengalami tekanan ketika mengiring Kristus, itu memikul salib saudara. Ada juga yang nggak tahan, kan seperti itu saudara. Karena banyak olokan orang, oh menjadi muridnya Yesus, oh menjadi muridnya Kristus, diolok-olok, diintimidasi, kan seperti itu kadang ya. Akhirnya wes ndak wes, aku tak ninggalkan Kristus.
Karena ternyata kok mengikut Kristus itu ada memikul salib. Ada memang saudara, harus ada salib yang dipikul. Ya, salib penderitaan, seolah-olah banyak yang nggak suka kita ketika dulu kita tidak mengikut Yesus, sekarang kita mengikut Yesus, kita jadi dibenci sama orang. Bisa itu terjadi. Dan itulah salib yang harus kita pikul, saudara. Nah, saya mau katakan, tetaplah setia. Sebab apa? Sebab ada upah di balik salib. Ketika saudara setia dan tekun, kita akan mendapatkan upah daripada Tuhan, ya. Dan saya mau katakan, kalau hidup susah, menderita, ya, menjadi pengikut Kristus itu adalah pengikut Kristus yang benar, atau itu yang harusnya memang mengikut Kristus harus terus menderita, terus menjadi hidupnya itu susah terus, itu saya katakan itu juga salah, saudara. Ya, kita tidak benar. Ikut Kristus itu juga tidak benar kalau seperti itu, saudara, ya. Nah, kita lihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-22. Memang ini ada ayatnya kalau kita ini dibenci oleh orang, ya. Kita lihat di dalam Matius 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, saudara. Kita tetap bertahan, kita tetap setia. Dulu saudara belum mengenal Tuhan, sekarang saudara mengenal Tuhan. Banyak yang molong-ngolok, banyak yang mengajak balik kembali. Ayo balik lagi, kamu jangan percaya Yesus. Ingat saudara, ini adalah firman buat saudara, ya. Ingat, ada sukacita, ada upah yang menanti saudara jikalau saudara tetap bertahan pada kesudahannya. Dan yang lebih penting, kalau saudara bertahan sampai pada kesudahan, ada yang namanya keselamatan buat hidup saudara. Ini sudah ditulis di dalam firman ini, ya. Keselamatan itu untuk saudara, ya. Jadi sekali lagi, menderita, dibenci oleh banyak orang, kita tetap bertahan. Amin, saudara, ya. Menderita karena nama Tuhan itu memang sesuatu yang kalau Tuhan izinkan terjadi, kita lalui. Sebab memang banyak contoh orang yang tidak tahan ketika menjadi orang percaya. Ya, seperti tadi saya sudah ceritakan. Diolok-olok, ya, dikucilkan, akhirnya wes gak Kristus-Kristusan. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Karena dia merasa salib yang dipikul ini dia tidak tahan, saudara. Ya, salib dirinya sendiri kan ada di lingkungan dia. Ya kan? Dia tidak tahan rasanya, aduh wes gak gereja-gerejaan. Gak Tuhan-Tuhanan. Selesai sudah. Ya. Kalau orang seperti ini, maka sesungguhnya di dalam Matius tadi mengatakan dia tidak mengalami kesudahannya, yaitu selamat. Dikatakan seperti ini, saudara, ya. Tidak mengalami selamat. Jadi tetap pegang, saudara, ya. Bahkan justru saudara, jadilah dampak untuk keluarga saudara, jadikan dampak untuk lingkungan saudara, untuk supaya apa, saudara? Mengenal Yesus melalui kehidupan saudara. Sebab saudara sudah merasakan ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Ada upah yang Tuhan berikan di balik salib. Ya, oleh sebab itu mari kita tetap tekun dan setia mengiring Yesus, sebab memang sekali lagi ada sukacita di balik salib. Ya, tetap setia. Ya, saudara, tetap setia. Saat ini ada kecenderungan seperti itu, saudara, membawa banyak anak-anak Tuhan untuk meninggalkan Tuhan karena merasa kehidupan yang sulit, susah terus. Akhirnya merasa ngapain ikut Tuhan, ngapain percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang harus saudara mengingat, ya, supaya ketika mengingat ini, saya tetap percaya saudara akan menjadi umat-umat ketebusan yang punya hadiah, punya upah di belakang salib, ya. Nah, kesimpulannya sekali lagi, sekarang saudara, orang percaya adalah umat yang mengikut Kristus. Ya, ini kesimpulan dari khotbah saya. Dan orang percaya ada dua hal besar yang harus dimengerti. Yang pertama,
Orang percaya adalah umat yang menerima janji berkat Tuhan. Amin. Orang percaya tidak salah menerima berkat, dan itu adalah janji Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Ini orang percaya, ya, yaitu saudara dan saya. Yang kedua, ya, orang percaya bisa hidup menderita karena salib. Ya, orang percaya harus setia kalau sampai kita mengalami penderitaan. Harus setia, apapun di dalam kehidupan kita, tetap percaya, setia, tekun, sebab ada upah di balik salib, dan tetap menjadi berkat walaupun dalam keadaan susah ataupun menderita. Amin, saudara. Saya selalu mendorong kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi orang-orang memang yang dapat menjadi berkat. Sebetulnya secara apapun di dalam hidup kita, jelas firman Tuhan mengatakan, kalau kita menjadi orang percaya, ya harus siap menjadi berkat. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa memberkati kalau kita tidak diberkati. Oleh sebab itu, biarlah firman tadi mengingatkan buat setiap kita bahwa memang berkat itu adalah janji Tuhan untuk kita. Berkat itu adalah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, tetapi Tuhan juga mengatakan ada salib loh. Iya, kita juga terima. Ada salib. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, khotbah tentang berkat itu tidak salah. Khotbah tentang penderitaan itu juga tidak salah. Yang salah adalah khotbah yang saling menyalahkan. Jadi ini harus kita tahu, saudara. Karena Tuhan menuntun umatnya itu masing-masing berbeda. Saya di tempat ini juga ingin menuntun saudara untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang menikmati berkat Tuhan. Dan saya mau setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat ketika kita memikul salib. Ini yang kita mau, ini yang saya mau. Karena inilah sebetulnya pengajaran yang Tuhan taruh di dalam hati saya yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi tetaplah bertahan. Ketika sekarang saudara mungkin di dalam kehidupan merasakan kok sulit ya, kan Tuhan berkata akan memberkati kita. Nah, saudara bisa lihat tadi, mungkin saat ini Tuhan kan mengizinkan itu terjadi untuk menguatkan saudara. Suatu saat ketika saudara diberkati, jangan sampai lupa kepada Tuhan. Ketika saudara berlimpah dengan berkat, saudara tetap mengingat, oh dulu aku pernah ketika mengalami masa-masa yang sulit di dalam padang gurun, di dalam sesuatu yang sulit, sekarang aku sudah diberkati. Biarlah aku melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang diberkati untuk menjadi berkat. Dan ketika ada di dalam padang gurun, saya kasih tahu tadi kepada saudara, ingat yang pertama, tetap Tuhan menyertai saudara. Dia tidak melepaskan saudara di padang gurun sekalipun. Dan itu bisa terjadi. Tetapi kita ingat, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk menuntun saudara. Dan ketika saudara sudah dituntun keluar dari padang gurun, mari, jadilah seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan jelas mengatakan, ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi pengikut Kristus, otomatis kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ya, kalau saudara lihat sepanjang kehidupan orang percaya, ya, menjadi pengikut Kristus itu memang mutlak, dan menjadi seperti Kristus adalah keinginan kita untuk lebih menjadi serupa dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara paham khotbah pagi hari ini? Ya, saya mau kita bisa lebih mengerti. Kalau memang saudara kurang jelas, saudara bisa tanya saya secara pribadi. Tetapi satu hal yang saya mau, biarlah firman yang saya sampaikan ini, ya, Roh Kudus sendiri yang akan membukakannya di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mengerti bahwa sesungguhnya memang orang percaya itu adalah umat pilihan Tuhan yang punya berkat di atas kepala, ya, setiap kita. Ini berkat memang menjadi hak kita, menjadi janji Tuhan untuk kita. Karena itulah kita hidup diberkati untuk menjadi berkat. Dan ketika kita dalam kesusahan, hendaklah kita tetap tekun dan setia melakukan bagian kita. Maka saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Di nama Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan.